You can't beat him. I guess we'll find out. Setelah sebelumnya diceritakan Hopeway dan Longzi yang berniat untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara duel, di mana pertarungan pun berjalan cukup sengit sampai akhirnya Joe keluar sebagai pemenang setelah membuat babak belur asam di hadapan ratusan penonton. Tapi alih-alih mendapat respect setelah sekuat tenaga bertarung mewakili Hopeway, karena kekalahannya, Asam justru dibuang dari geng tersebut dan mereka terpaksa harus memberikan kebebasan kepada pihak Longzi untuk berjualan di wilayahnya. This is the last time I can talk to you. Di sisi lain, diperlihatkan Buckley yang sedang menemui ayahnya Penny di pabriknya, di mana kedatangannya kali ini adalah untuk memberitahu ayahnya Penny bahwa ada vendor lain yang berani memasang tarif lebih rendah meskipun dengan bahan premium yang sama yang mereka beli di toko besi Widodo. It's impossible to do the job at that price, but They're using the same steel you are. Ayahnya Penny pun langsung memastikan kalau vendor tersebut berani memasang tarif murah adalah karena mereka memakai pekerja imigran yang bisa dibayar jauh lebih rendah dibandingkan pekerja kulit putih. Terpaksa agar tidak kehilangan kontrak berikutnya, beliau harus melakukan hal yang sama tanpa beliau sadari. Sebenarnya tidak ada vendor lain yang hal itu murni merupakan akal-akalan Buckley untuk menghemat biaya anggaran yang digelontorkan Pak Wali Kota agar terhindar dari perhatian KPK. Dan lagi pula mereka juga akan mempertanyakan jika proyek sebesar itu hanya akan diberikan kepada satu vendor yang tidak lain adalah mertuanya sendiri. Oleh karena itu, Buckley menyusun rencana agar ayahnya Penny menggunakan buruh Cina yang bisa digaji lebih murah dan dengan begitu uang yang dikeluarkan pun tidak terlalu tinggi agar tidak mendapat perhatian dari KPK. You've got a seat at that table, Byron. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Henry Lee yang sedang berpatroli sendirian tiba-tiba diserang oleh anggota Fung Hai. Awalnya dia berhasil mengamankan situasi tersebut, namun ketika berhadapan langsung dengan pemimpin Fung Hai, Henry Lee yang hanya polisi kemarin sore dan tidak pernah ikut les bela diri pun dibuat tidak berdaya setelah mendapat beberapa pukulannya. Mendengar tentang penyerangan geng Fung Hai kepada salah seorang anak buahnya, Bill pun langsung mendatangi markas Fung Hai di mana diperlihatkan ketenangan seorang pemimpin mafia geng Fung Hai dalam menghadapi masalah yang dengan gercep mampu merebut pistol Bill dan membalikan keadaan. Alih-alih membalas geng Fung Hai, Bill justru ditagih hutangnya yang mana karena dia tidak dapat membayarnya dengan uang, dia justru harus menjadi tangan kanan pemimpin Fung Hai untuk menggantikan DC yang dihabisi olehnya. Tidak berhenti di situ, penyerangan yang dilakukan oleh Fung Hai kepada Henry Lee juga membuat seluruh pihak kepolisian memburu beberapa warga Cina sebagai aksi balas dendam. Namun alih-alih melampiaskan kepada geng Fung Hai, mereka justru menangkap anggota geng Longzi yang tidak tahu menahu soal permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Mai Ling lalu mengadakan pertemuan dengan pemimpin Fung Hai di mana dia meminta kepada Fung Hai untuk tidak kemerungsung dan gegabah dalam melakukan tindakan yang hal itu cukup beresiko dalam bisnis baru mereka. Disinilah Fung Hai baru menunjukkan diri mereka kepada Mai Ling dan membuktikan perkataan Wang selama ini kalau tidak ada yang baik dari diri mereka, di mana dia ternyata hanya memanfaatkan Longzi untuk menghabisi ketua mereka sebelumnya dan ketika Mai Ling merasa Fung Hai bisa dikontrol olehnya, dia telah salah besar. I want to show you something. Discuss the details of our partnership. Kembali ke Asam setelah kalah dalam duel yang mempertaruhkan kehormatannya dan dibuang oleh Hopeway, dia terpaksa bekerja serabutan menjadi kuli panggul untuk bertahan hidup dan tinggal di wilayah kumuh. Melihat kondisi Asam yang cukup memprihatinkan, Wang yang merasa iba pun sempat menawari sebuah pekerjaan di salah satu pabrik dengan bayaran yang setara dengan UMR Klaten. Yang bener aja. I'll make sure you get picked if you're here tomorrow. thank you. Di sini setelah ditelantarkan begitu saja, Suneo juga kembali menemuinya di mana dia mengajaknya untuk kembali bergabung bersama geng Hopeway setelah dia memohon kepada ayahnya. Namun sebagai pria sejati yang memiliki harga diri dan prinsip tegas setelah apa yang dilakukan oleh pemimpin Hopeway kepadanya, Asam pun langsung menolak tawaran Suneo barusan dan bergegas menemui Wang untuk menerima pekerjaan yang sebelumnya dia tawarkan.
You're not a fucking coolie. I see the hop way. Come to America and make my fortune. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Penny yang sedang berada di meja ayahnya dan tidak sengaja melihat catatan keuangan perusahaan yang tidak terkontrol dan cenderung amburadul. Di mana hal itu yang membuat bisnis ayahnya berada di ujung tanduk dan bahkan bisa dikatakan hampir gulung tikar. Dia pun menyarankan kepada ayahnya untuk membuka lowongan kerja seorang admin lulusan S1, menguasai komputer, menguasai keempat elemen dan bisa membelah diri. Karena jika tidak, maka cepat atau lambat perusahaan ayahnya akan segera bangkrut. I never asked you to do anything. Setelah ngobrol dengan ayahnya, Penny lalu keluar untuk sebat, di mana dia justru melihat Asam yang ternyata juga bekerja di sana. Mengetahui hal itu, Penny menyayangkan keahlian bahasa Inggris Asam yang seharusnya bisa untuk mencari pekerjaan lebih layak. Namun karena sedang benar-benar drop, Asam justru menolak tawaran tersebut dan menghindari Penny. Di tempat lain, diperlihatkan Larry yang emosi setelah mengetahui salah satu anggotanya tiba-tiba dipecat oleh ayahnya Penny karena beliau telah merombak karyawannya menggunakan pekerja Cina yang hal itu otomatis melanggar perjanjian mereka. Tanpa buang waktu, Larry lalu bergegas menemui ayahnya Penny di mana sesampainya di TKP, ayahnya Penny pun menjelaskan kalau beliau terpaksa melakukan hal itu setelah anggaran operasional yang sebelumnya ditandatangani oleh Pak Wali Kota tiba-tiba dipangkas oleh Buckley secara sepihak. Namun Larry yang sudah terlanjur emosi pun tidak mau tahu dan mengancam ayahnya Penny harus segera mengusir pekerja Cina di pabriknya dan jika tidak, maka dia akan mengerahkan seluruh anggotanya untuk menggeruduk tempat tersebut. Di sini Larry juga menemui Buckley mengingat dialah orang yang menjadi dalang di balik perekrutan pekerja Cina di pabrik milik ayahnya Penny. Namun Buckley yang sudah kebal dari segala jenis ancaman terlihat santai karena merasa tujuan mereka sama yaitu mengusir warga Cina dari Amerika. Hanya saja Buckley menggunakan caranya yang mencakup dari sisi yang lebih luas dengan memanfaatkan jalur politik. Singkat cerita, setelah beberapa hari ayahnya Penny tidak juga menuruti permintaannya, Larry yang sudah tidak bisa menahan emosinya pun bersama anggota federasi buruh lainnya benar-benar datang dan menyerang etnis Cina yang bekerja di pabrik pembuatan rel kereta api tersebut. Ayahnya Penny yang melihat hal itu lalu menyuruh bawahannya untuk segera menghubungi pihak kepolisian sebelum terjadi kekacauan yang lebih besar. Sementara dirinya kembali ke ruangannya untuk mengambil pistol, namun karena kepanikan yang berlebih, tiba-tiba beliau justru terkena serangan jantung yang membuatnya innalillahi di tempat. Di tengah situasi kacau tersebut, Asam yang awalnya hanya diam karena tidak ingin mendapat perhatian, melihat saudara-saudaranya disiksa layaknya binatang, akhirnya dia turun tangan dengan melawan seluruh anggota serikat buruh seorang diri. Sampai akhirnya tiba-tiba Larry mendaratkan pukulan dari arah belakang yang hal itu langsung membuatnya terpental saat itu juga. Disinilah untuk pertama kalinya dia menemukan lawan sepadan yang bukan dari etnis Cina, yang artinya kemampuan dasarnya bukan dari kungfu seperti lawan-lawannya sebelumnya, melainkan petarung jalanan dengan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Namun pertarungan tersebut harus terhenti ketika pihak kepolisian datang dan mereka terpaksa melarikan diri masing-masing, di mana Asam lalu kembali menemui Olivia di kediamannya untuk berterima kasih karena telah merawatnya selama ini. Dan akhirnya dia juga memutuskan untuk kembali bergabung dengan Hopeway demi melindungi saudara-saudaranya. Sampai di sini, dia pun kembali bertarung di sebuah arena untuk kembali mengasah kemampuannya agar tetap tajam di tempat seorang wanita yang bernama Vega yang lama karena nggak pakai R. Di mana Asam harus melawan orang-orang kulit putih yang mempunyai postur tubuh hampir 2 kali lipat dari dirinya. Namun walaupun awalnya keteteran, teringat momen sewaktu Joe menghabisinya, Asam pun kembali bangkit dan akhirnya bisa membalikan keadaan.
Setelah selesai dengan pertarungan tersebut, Vega, sang pemilik arena tersebut pun memberikan sebagian cuan sebagai hadiah atas kemenangan Asam. Namun di sini Asam meyakinkan Vega bahwa kedatangannya ke sana adalah murni untuk sekedar melemaskan otot-ototnya tanpa maksud lain. Whatever it is, I don't need any help. Keesokan harinya, diperlihatkan setelah Mei Ling menang dalam duel melawan Hope Wei dan mendapatkan persetujuan untuk bebas memperjualbelikan dagangan di wilayah mereka, walaupun dia sangat baik terhadap warga di sekitar, namun Suneo yang merupakan penerus Hope Wei tetap memandangnya sinis, di mana dia terus menekan ayahnya untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Tapi di sini, pemimpin Hope Wei yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dalam bisnis gelap tersebut meminta kepada Suneo untuk sabar, tidak gegabah dalam hal itu, karena dia yakin suatu saat hubungan antara Longzi dan Fung Hai akan pecah dan pada saat itulah mereka akan menyerang dengan dukungan dari 6 perusahaan backingannya sekaligus. Something else you want to say? Lalu malam harinya, diperlihatkan para preman dari warga lokal yang kembali membuat masalah dengan menyandra imigran Cina, di mana Olivia yang sekarang dibantu oleh Asam dan salah satu pengikutnya pun langsung membantai orang-orang tersebut tanpa menyisakan satu orang pun. Tentu saja keesokan paginya, hal itu menjadi kasus yang besar di mana Bill dan Henry Lee yang sebelumnya mengira pembunuh tersebut hanya seorang ahli pedang, namun melihat dari jasad-jasad korban, kini mereka menilai kalau pembunuhnya bukan hanya satu orang. Di samping itu, imbas dari berita tersebut juga membuat para pekerja lokal semakin marah di mana diperlihatkan mereka kembali membalas dengan asal menghajar para pekerja imigran Cina. Sementara itu, Suneo yang masih mencari-cari kesalahan geng Longzi, di sini dia menyadari bahwa opium yang dijual Longzi ternyata bukanlah berasal dari Cina, dan oleh karena itulah pihak Longzi berani menjual dengan harga yang lebih murah, sekaligus menjadi penyebab utama kenapa akhir-akhir ini pelanggan Hope Wei mulai pindah haluan dan memilih untuk membeli opium milik Longzi. Meskipun pemimpin Hope Wei telah mengetahui hal itu, namun beliau tidak akan berhenti mengimpor opium dari Cina yang sudah terakreditasi A. Di samping itu, pemimpin Hope Wei juga menjaga 6 perusahaan di belakangnya yang selama ini menjadi investornya. We could set up a local source. Better to ask for forgiveness than ask for permission. Untuk itu, Asam lalu mengumpulkan untuk membeli opium lokal tanpa sepengetahuan pemimpin Hope Wei, di mana hal itu bertujuan untuk memangkas biaya operasional agar bisa bersaing dengan Longzi walaupun kualitas opium tersebut jauh dari kata bagus. Untuk itu, mereka pun mulai mencari sumber yang dimaksud. Need a local source we can trust. So we'll find one. Okay. Singkat cerita, Asam kembali ke arena untuk kembali bertarung di mana karena dia belum pernah kalah di arena tersebut, Asam menjadi salah satu petarung yang disegani dan oleh karena itu, Vega menawarinya untuk mengikuti arena yang lebih besar dengan para peserta yang lebih kuat dan uang taruhan yang semakin banyak. Di sini, Asam juga meminta bantuan Vega untuk mencari informasi tentang gembong yang menjual opium lokal. He said he might be able to help me find what I'm looking for. see you soon. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Bill yang sedang mendatangi markas besar Fung Hai setelah dia melakukan pekerjaannya menjadi DC mereka. Walaupun sempat galau karena di satu sisi bekerja kepada etnis Cina adalah sesuatu yang tabu, namun melihat cuan yang dihasilkan cukup lumayan sementara dia juga membutuhkan uang tersebut, akhirnya Bill pun melanjutkan pekerjaan sampingannya itu yang membuatnya semakin terjebak di dalam masalah antara geng Cina. Selain itu, dia juga melanjutkan pekerjaannya sebagai polisi untuk menginvestigasi kasus kematian orang-orang lokal yang menyiksa imigran Cina kemarin, di mana mereka pun menemui Wang, mengingat dia adalah satu-satunya penjual senjata ilegal di wilayah pecinan dan bisa dipastikan kalau dia mengetahui semua orang di pecinan yang mahir menggunakan pedang. Namun dengan tegas, Wang memberitahu kalau dia tidak tahu menahu soal kejadian tersebut.
entah bagaimana, orang ini sebenarnya telah mengetahui kalau semua itu adalah ulah Olivia. Dia langsung mendatanginya dan memintanya untuk menghentikan hobinya tersebut karena hal itu mulai berimbas kepada bisnisnya, di mana pihak kepolisian telah menyita semua dagangan senjata miliknya untuk menutupi kasus yang dilakukan oleh Olivia. Dan di sisi lain pun diperlihatkan Olivia yang langsung segan ketika Wang berbicara serius kepadanya dan berjanji untuk sementara akan berhenti melakukan hal tersebut. I think that'd be a stellar idea. Di tempat lain, diperlihatkan Pak Wali Kota yang sedang sarapan bersama istrinya, di mana kini Penny telah menggantikan ayahnya menjabat sebagai direktur utama di pabrik baja milik keluarganya setelah beliau meninggal akibat terkena serangan jantung. Sebagai suami yang sayang istri dan tidak ingin kalau istrinya sibuk di luar, Pak Wali Kota pun memintanya untuk menjual perusahaan ayahnya tersebut dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Namun Penny sebagai wanita karir langsung menolak permintaan tersebut karena dia sudah kuliah jauh-jauh ke Trenggalek dan tidak ingin ijazahnya nganggur. Di tengah obrolan tersebut, muncul seorang wanita bernama Sofia, adik dari Penny yang numpang tinggal di sana setelah ayahnya meninggal. Seperti kondisi rumah yang ditumpangi oleh saudara kandung pada umumnya, hubungan Pak Wali Kota dan Sofia terlihat tidak harmonis yang seringkali mengundang perdebatan antara mereka. If you'll excuse me. Oh, we will, Samuel. Ternyata, alasan Pak Wali Kota menyuruh Penny menjual pabrik ayahnya adalah karena dia berkampanye untuk mengusir imigran Cina yang datang ke kota tersebut untuk mendapatkan suara dari warga lokal dan kembali menjabat sebagai wali kota periode selanjutnya. Sementara jika istrinya sendiri pun mempunyai sebuah pabrik yang mempekerjakan imigran Cina, hal itu bukanlah sesuatu yang bagus. Don't. Very well, sir. Di sisi lain diperlihatkan Larry yang sedang mendatangi salah satu meja para buruh dan meminta sumbangan secara paksa kepada mereka dengan dalih untuk menghidupi para buruh yang saat ini masih menganggur. Tapi ternyata uang itu justru dia gunakan untuk membeli peledak yang akan dia pakai untuk meneror dengan meledakkan sebuah perusahaan yang mempekerjakan para pekerja Cina.